Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menulis pendahuluan dari rencana penelitian yang akan dilaksanakan, ya, tentunya dengan kaidah-kaidah tertentu. Baik, pendahuluan ini sangat penting, ya. Nanti kita akan menyusun latar belakang masalah, karena di latar belakang masalah dalam kaitannya dengan rencana penelitian itu menjadi pokok bagian penting, karena di situ akan menjadi awal ketika kita menyusun suatu rancangan penelitian atau proposal penelitian, maka harus kuat di bagian latar belakang masalah, di bagian pendahuluan. Baik, ada beberapa hal dalam menulis pendahuluan yang harus diperhatikan. Nah, ada beberapa langkah, ya, beberapa langkah dalam menyusun latar belakang masalah, ya. Yang pertama itu bagaimana menyusun latar belakang pengetahuan bersama. Nah, dalam artian dalam menyusun latar belakang masalah kita perlu mengungkapkan hal-hal informasi yang ada. Nah, langkah pertama ini adalah bagaimana kita menyusun latar belakang pengetahuan bersama. Ya, yang pertama kita harus mendefinisikan istilah kunci, ya, dalam menyusun latar belakang masalah. Ini penting. Ya, setidaknya nanti kita harus mendefinisikan istilah kunci dari judul ataupun tema yang akan kita angkat, ya. Variabel-variabelnya itu istilah kunci harus kita definisikan. Ya, setidaknya kalau kita boleh mengatakan satu paragraf isinya terkait tentang istilah kunci, ya, mendefinisikan istilah kunci. Yang kedua adalah memberikan secara singkat penelitian yang akan diteliti, ya. Ketika kita mau riset terkait tentang socio-mathematical norm, maka mungkin ada satu paragraf yang mengungkap terkait bagaimana secara singkat socio-mathematical norm itu ada. Siapa yang mengungkapkan pertama, tahun berapa, terus bagaimana perkembangannya, ya. Jadi yang pertama itu mendefinisikan istilah kunci, berarti kalau kita mau riset terkait socio-mathematical norm, maka kita harus definisikan. Socio-mathematical norm adalah bla. Menurut yang lain seperti apa. Jadi setidaknya ini, kalau ini kita mau katakan ini satu paragraf mendefinisikan istilah kunci yang memberikan secara singkat satu paragraf. Ya, mana duluan yang disilahkan saja. Ya, disilahkan. Yang selanjutnya kita juga bisa memulai menjelaskan bagaimana kondisi geografis, sosial, kondisi empiris terkait penelitiannya. Kita bisa mengungkapkan bagaimana kalau contoh misalnya kita mau riset socio-mathematical norm, bagaimana kondisi sosial, kondisi geografis, kondisi pendidikan di Indonesia misalkan, ya, di suatu daerah atau di suatu tempat kondisinya seperti apa, gitu ya. Nah, ini misalkan ini jadikan satu paragraf. Nah, terus memulai klaim-klaim umum misalkan bagaimana socio-mathematical norm itu penting dalam pendidikan misalkan, ya. Nah, gitu. Nah, ini langkah pertama, ya, menyusun latar belakang pengetahuan bersama. Apakah ini harus ada semua? Ya, tidak harus. Nah, tidak harus, ya. Ini istilahnya adalah ini bagaimana menyusun pendahuluan, trik menyusun pendahuluan, gitu ya. Nah, kalau Anda misalkan mengambil dua bagian saja, ya nggak apa-apa, ya, bagian saja ya monggo saja, ya. Misalkan ini kalau mengambil semua, ya disilahkan, ya. Kalau kita lihat di sini, kalau ini mendefinisikan istilah kunci satu paragraf, memberikan secara singkat satu paragraf, menjelaskan keadaan grafis satu paragraf, memulai klaim umum satu paragraf, setidaknya ada 4 paragraf yang sudah kita bisa susun, gitu ya. Jadi supaya ada hierarkis, ya, tidak, kalau kita lihat itu, ya, dalam menyusun latar belakang masalah itu kemana-mana, ya, padahal tidak fokus pada apa yang mau kita riset, ya. Akhirnya timbullah common sense. Nah, ini semua tentunya nanti harus ada rujukan atau referensi. Referensinya kalau bisa dari jurnal, ya. Ini langkah yang pertama. Setidaknya ini, ya, main idea, ya, main idea kalau kita mau membuat satu kalimat itu, ini kalimat utamanya ini. Istilah kunci, memberikan secara singkat, menjelaskan kondisi geografis, memulai klaim. Nah, coba ini kita coba lihat contohnya. Kalau kita melihat contoh dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Ini saya ambil saja ini dari jurnal
examining social and socio-mathematical norm in different classroom, microcultures, mathematics teachers, education perspective. Nah, ini coba kita lihat. Ini salah satunya mendefinisikan istilah kunci. Ya, norm is an important element classroom, microculture, etc. dan seterusnya. Norm can be defined. Nah, ini mendefinisikan. Norm are established and developed. Mendefinisikan seterusnya. Contoh ya dalam artikel. Nah, ini memberikan secara singkat penelitian yang akan diteliti. Karena ini masih terkait socio-mathematical norm. Ini dijelaskan nih bahwa Cobb and Jekyll ini yang memulai dia yang pertama memunculkan istilah socio-mathematical norm. Terus dia dijabarkan sini, paling nggak satu paragraf, gitu ya, berikan secara singkat. Nah, terus di sini menjelaskan keadaan geografi sosial, kondisi empiris penelitian. Ya, di sini misalkan saya ambil dari masih socio-mathematical norm and teachers mathematics belief. The Korea 2009 revised mathematical curriculum. Jadi menyoroti kurikulumnya seperti itu ya. Nah, menyoroti kurikulum. Bagaimana kondisi real yang ada di suatu daerah, suatu negara atau suatu tempat. Ya, tentunya yang berkaitan dengan mengapa konteks riset kita kok bisa muncul, gitu ya, geografis. Ya, mulai klaim umum. Ya, many research argue that Saint Elementary School class really ya, klaim umum bahwa riset terkait tentang socio-mathematical norm sudah ada, bla bla bla, gitu ya, atau pentingnya socio-mathematical norm. Gitu. Itu langkah pertama. Ya, setidaknya ada 4 bagian itu. Silakan kalau Anda ingin mengambil 2 bagian saja, monggo. 3 bagian monggo. Atau 4 semuanya juga nggak apa-apa. Tapi biasanya ambil saja 2 bagian ya. Mendefinisikan istilah kunci dan bagaimana sejarah singkat terkait tema riset ya atau variabel-variabel yang ingin Anda teliti. Langkah yang kedua, menetapkan bidang penelitian. Ini nanti ada beberapa hal yang mirip ya, hal yang mirip dengan langkah pertama. Bagaimana menetapkan bidang penelitian? Nah, kita lihat ya. Yang pertama itu memperkenalkan topik penelitian yang akan dilakukan. Artinya kalau Anda mau riset terkait tentang socio-mathematical norm, kenalkan. Ini kan hampir mirip dengan istilah kunci. Kalau istilah kunci kan definisi, kalau ini memperkenalkan. Ya, memperkenalkan socio-mathematical norm itu bagaimana perkembangannya. Gitu ya. Pentingnya apa sih sebenarnya? Nah, itu memperkenalkan. Ya, kalau di atas ambil 2, maka ini boleh ambil 2 lagi, misalkan ya, silakan. Terus mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, masalah risetnya itu apa? Kenapa muncul socio-mathematical norm? Nah, nanti coba dituliskan. Alasannya kenapa Kolb itu memunculkan socio-mathematical norm. Tentunya nanti kita akan merujuk dari riset-riset sebelumnya. Bisa juga merujuk pada peraturan, kebijakan, atau program. Biasanya kan ada kurikulum, ya. Jadi kondisi geografis ini bisa dikaitkan dengan merujuk pada peraturan, kebijakan, ya. Bahwa tujuan pendidikan tuh bagaimana salah satunya adalah meningkatkan interaksi sosial, misalkan, ya. Itu bisa. Nah, ini semua misalkan kita ambil satu paragraf, jadi satu paragraf, ya. Meninjau atau menuliskan pengetahuan dan praktik saat ini. Ya, praktik saat ini kondisi realnya seperti apa, gitu ya. Sehingga nanti muncul itu bahwa itu penting. Ya, itu diambil. Misalkan socio-mathematical norm di Indonesia, misalkan apakah sudah banyak yang mempraktikkan di proses pembelajaran? Ya silakan nanti merujuknya pada hasil-hasil sebelumnya. Ya, setidaknya ini ada 4. Nanti kalau diambil silakan ambil 2 saja bagian Anda terangkan, monggo. Gitu ya. Jadi kalau yang di atas tadi 2 bagian, misalkan istilah kunci ya dan brief ya sejarah. Nanti yang bagian kedua ini biasanya merujuk pada C atau D atau B, mengidentifikasi masalah, sudah 4 paragraf Anda dapatkan. Begitu ya. Nah, ini contoh misalkan nih. Ya, ini bagian introduction. Memperkenalkan topik penelitian yang akan dilakukan. Ya. Ini risetnya tentang Danmaku. Danmaku itu salah satu kayak semacam sosial media yang dijadikan riset, ya, dijadikan semacam LMS, Learning Management System, tapi sosial media. Itu new paradigm of social interaction via online video ya.
dia ini memperkenalkan dan maku inyo komentar dikenalkan nih, karena ini dia riset terkait hasil pengembangannya, ya ini diperkenalkan. Nah, ini hampir mirip-mirip tadi dengan istilah kunci. Kalau istilah kunci kan sudah ada, kita definisikan. Nah kalau ini biasanya karya kita, misalkan bentuk dan software atau media pembelajaran atau apa, nah, karya kita kan ya, nah, itu biasanya diperkenalkan dulu. Nah, misalkan Anda menciptakan media pembelajaran dan Anda tuliskan nama media itu, ya silakan nanti diperkenalkan. Nah, media itu namanya apa, bla 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 dan seterusnya. Ya, ini hampir mirip-mirip memperkenalkan topik, itu hampir mirip dengan di atas yang tadi ya, istilah kunci tadi. Tapi kalau misalkan Anda riset dan riset itu sudah dilakukan oleh orang lain, kan tinggal mendefinisikan dengan merujuk orang lain. Nah, ini si Wu, ya Wu ini menciptakan semacam online video yang dinamakan Danmaku. Makanya dia diperkenalkan Danmaku adalah bla 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 bla. Gitu ya. Oke. Memperkenalkan topik penelitian. Oh, ini yang selanjutnya adalah sebenarnya bukan memperkenalkan topik penelitian tadi ya, masalah ya, mengidentifikasi masalah. Ini masih salah ketik ya. Mengidentifikasi masalah. The difficulty in learning, nah masalahnya apa? Ya. Proof in application of mathematical language, understanding the meaning. Diungkap tuh masalah-masalah yang terjadi. Tentunya dari hasil riset-riset sebelumnya. Gitu ya. Oke. Merujuk pada peraturan kebijakan tertentu ya. Nah, yang tertentu ini. Although in Cyprus the new curriculum in mathematics are like necessary, ya, ini kan merujuk pada peraturan pemerintah ya, merujuk pada peraturan perundang-undangan, silahkan. Yang titik tekannya biasanya kalau ada kebijakan kan harus dilakukan. Nah, harus dilakukan itu bagaimana kondisi realnya, masalah-masalah apa yang terjadi. Gitu ya, itu bisa juga nanti. Ya. Terus meninjau atau menuliskan pengetahuan dan praktik saat ini. Praktik saat ini itu harus dari hasil rujukan. Ya, hasil rujukan. Misalkan di sini dari dilema that underlines an existence proof in geometry. Ya, terus the last 10 tahun terakhir the setting for research project, 10 tahun terakhir bahwa riset terkait ini bla bla bla. Ini kan ada dari hasil riset. Artinya ada praktik saat ini. Gitu ya. Nah, langkah 1, langkah 2 silakan saja ambil berapa bagian, misalkan dua bagian dikembangkan dalam 4 paragraf misalkan, ya. Oke, nah, bisa Anda lakukan mulai dari awal. Oke, langkah selanjutnya adalah menjustifikasi penelitian yang akan dilakukan. Menjustifikasi. Nah, ini yang penting. Menuliskan gap atas penelitian sebelumnya. Nah, ini sudah mulai bagian-bagian akhir nanti. Ya, bagian-bagian akhir. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya kan sudah dibahas terkait bagaimana menelaah gap segala macam. Gitu ya, menuliskan gap atas penelitian sebelumnya. Jadi, biasanya dalam tata bahasanya tuh banyak penelitian terkait tentang social mathematical norm. Risetnya si A meneliti terkait social mathematical norm di tingkat SMP misalkan, hasilnya seperti apa. Risetnya si C menghasilkan seperti apa. Risetnya si D seperti apa. Sehingga pada riset yang akan dilakukan, akan misalkan akan melengkapi risetnya ABC. Nah, begitu ya. Artinya ada pembeda. Riset yang sudah dilakukan dengan riset yang akan kita lakukan itu ada pembeda yang nantinya itu akan menjadi novelty kita. Begitu ya. Jadi ini nanti menuliskan gap atas penelitian sebelumnya. Terus mengklaim topik belum pernah atau jarang dieksplorasi. Misalkan riset yang setelah kita menentukan gap artinya apa? Ada novelty, ada kebaruan. Sehingga nanti ada akan kita riset ini belum ada nih, masih jarang kita dieksplorasi ya. Nah, itu bisa juga diungkapkan ya. Biasanya yang sering ini menuliskan gap riset penelitian. Terus apa? Mengklaim topik perlu dilakukan untuk diselidiki. Bahwa topik yang akan Anda lakukan itu sangat urgent untuk diselidiki ya, karena memiliki tujuan tertentu misalkan ya. Nah, itu bisa juga nanti angkat. Terus mengklaim ada interaksi keterkaitan dalam misalnya topik yang akan diteliti. Nah, untuk langkah yang ketiga ini biasanya yang kita ambil tuh A dan B ini ya, menuliskan gap dan topik yang belum pernah atau jarang. Atau bisa C juga, A, B, C ini yang bisa menjadi pilihan. Ya. Nah, ini contoh ya, terkait tentang menjustifikasi penelitian.
Well, research show that students are developmentally capable of generating proof even elementary school. Ya. Bahwa penelitian memperlihatkan, nah, ini riset sebelumnya kan, nah, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Untuk bagaimana menganalisis gap itu sudah dipelajari dalam pertemuan sebelumnya. Ya. Beberapa penelitian tentang kesalahan siswa, nah ini menyatakan gap tadi. Ya. Beberapa penelitian tentang kesalahan siswa dalam belajar matematika telah dilakukan. Prabowo dan Anjarwati menganalisis 3 tipe, gitu ya. Nah, inverse fungsi. Elvia begini, berkaitan dengan materi SPLDV, Risnawati, Akbar, dan Putra menganalisis kemampuan berpikir. Ya, nah ini artinya riset-riset sebelumnya harus kita jabarkan sejauh mana riset itu sudah dilakukan. Namun belum ada penelitian yang mengkaji secara spesifik hambatan epistemologi siswa SMP dalam menyelesaikan soal SPLDV dan menganalisis pola hambatan epistemologis. Artinya ada pembeda nih dari riset sebelumnya mau dengan riset yang akan kita lakukan. Sehingga muncul nanti ada riset question ya di langkah selanjutnya, ada pertanyaan penelitian. Ya, langkah keempat, menginformasikan penelitian yang akan dilakukan. Ya, menuliskan tujuan penelitian. Setelah riset gap-nya, terus tujuan riset kita apa? Ya, setelah tujuan penelitian nanti menyatakan pertanyaan penelitian. Gitu ya. Nah, menyatakan pertanyaan penelitian. Biasanya di akhir-akhir itu. Menjelaskan pentingnya penelitian ke depan secara spesifik, ya. Tapi biasanya A sampai B nanti untuk bagian C dan D itu nanti ada di bagian lain, bukan di latar belakang masalah, tapi ada manfaat, gitu ya, ada rumusan masalah dan seterusnya. Ya, biasanya menyatakan sampai pada menyatakan pertanyaan penelitian, dan menuliskan temuan prinsip segala macam. Nah, langkah keempat itu harus menjadi gambaran besar Anda dalam menyusun latar belakang masalah, sehingga nanti latar belakang masalah itu nggak kemana-mana. Jadi konteks masalah yang akan kita angkat itu bisa muncul. Jadi kalau ditanya apa masalahnya, Anda bisa jawab, gitu ya. Mungkin ini adalah trik gambaran langkah-langkah dalam menyusun. Nanti diakhiri menulis hipotesis. Nanti ini ada di bagian lain lah ya, ada di bagian lain. Karena nanti dalam menyusun latar belakang masalah kan adalah dalam menyusun pendahuluan kan ada latar belakang masalah, nanti ada rumusan, ada tujuan, gitu ya, dan seterusnya. Ya, tapi ini pada pertemuan kali ini kita mencoba dulu membuat latar belakang masalah. Nanti mungkin di tugasnya nanti Anda disuruh membuat latar belakang masalah, tentunya sesuai dengan kajian yang Anda akan teliti. Ya, memberikan solusi untuk penelitian yang akan dilakukan, ya ini nanti ya solusi kita pada poin ke A dan B. Jadi ada 4 langkah, ya, kalau diambil nanti di 4 itu 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, nah setidaknya ada 8 bagian yang kita bisa kembangkan dalam paragraf dalam menyusun latar belakang masalah. Ini contohnya, nah, ada beberapa jurnal itu riset question-nya itu nyambung langsung di introduction, ada beberapa jurnal yang memang dipisahkan riset question. Gitu ya, ini tergantung jurnal yang akan dirujuk. Tapi ini kan Anda tidak menulis artikel ilmiah, tapi bagaimana mencoba menyusun latar belakang masalah untuk proposal penelitian. Gitu ya. Oke, terima kasih. Yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana setiap bagian tadi, langkah 1 sampai 4 ini didasarkan pada referensi hasil-hasil riset sebelumnya. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti dalam forum diskusi Anda bisa mengeksplorasi, dan nanti di tugasnya juga bagaimana Anda bisa menyusun latar belakang masalah dengan lugas dan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa berhak, Assalamualaikum warahmatullahi